Sulistyo, penjajah seks gadis remaja di warung kopi, Jalan Timbul, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, memasang tarif beragam pada pria yang ingin berkencan. Kepala Polsek Metro Jagakarsa, Kompol Sri Bayangkari, mengatakan berdasarkan pengakuan Torik kepada penyidik, gadis remaja belasan tahun dibanderol Rp 300.000 hingga Rp 400.000 untuk sekali kencan. Di warung itu Torik menghubungi konsumen, dan langsung transaksi dengan tarif minimal Rp 300.000, kata Sri, Jumat, 11 Maret 2016. Kencan bisa dilakukan di mana saja sesuai kesepakatan, tetapi Torik biasanya meminta kencan dilakukan di warung kopi miliknya saja. Menurut keterangan ada yang di warung tersebut ada juga di luar, ujar Sri. Menurut Sri, Torik mendapatkan gadis remaja untuk dijajakan dari berbagai wilayah. Mereka direkrut hanya bermodal datang dan bermain ke warung kopi milik Torik. Sungguh parah zaman sekarang. Bukannya sekolah, para pemudi ini malah terlibat prostitusi. Mereka jadi pekerja seks komersial, PSK, di sebuah warung kopi di Jalan Timbul 4, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bisnis jual diri ini terungkap berkat laporan warga yang resah melihat anak di bawah umur itu dijadikan pemuas nafsu lelaki hidung belang. Ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat bahwa di lokasi itu sering digunakan anak ABG nongkrong dan membuat resah warga, ujar Kapolsek Jagakarsa Kompol Sri Bayangkari di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 1 bulan 3 tahun 2016, seperti dilansir dari Liputan6.com. Penggerebekan itu berhasil menangkap pemilik warung kopi bernama Torik Sulistyo yang juga sebagai germo PSK cabe-cabean itu. Selain Torik, ada 2 cabe-cabean yang juga ikut terjaring. Mereka ditangkap dalam keadaan setengah bugil. Menurut keterangan Kompol Sri, 2 PSK baru gede itu menunggu pelanggan mereka yang akan datang ke warung kopi tersebut. Duh, miris ya, guys. Prostitusi yang melibatkan ABG di Jagakarsa, Jakarta Selatan, terbongkar oleh Polsek setempat. Ada 15 perempuan berusia 15 dan 16 tahun yang terlibat dalam praktik esek-esek yang diatur oleh seorang pria bernama TS alias Torik, 50, itu. Polisi menggerebek bangunan semi permanen yang berdiri di Jalan Timbil 4 RT 0803, Cipedak, Jagakarsa, pada Kamis 18/2/2016 malam lalu sekitar pukul 22. Namun dari penggerebekan itu, terungkap tersangka menjalankan bisnis prostitusinya itu sejak 2 tahun lalu. Padahal, lokasi ini hanya 500 meter dari Mapolsek Jagakarsa. Jadi lokasinya ini hanya 500 meter dari Polsek. Awalnya ini berasal dari informasi masyarakat di sekitar TKP yang resah dengan kehadiran orang-orang yang bukan warga sekitar nongkrong di situ. Padahal warung kopi sudah tidak aktif, kata Kapolsek Jagakarsa, Kompol Sri Bayangkari, di Mapolsek Jagakarsa yang ditayangkan live di TV One, Jumat, tanggal 11 bulan 3 tahun 2016. Di lokasi itu, warga setempat juga sering melihat ada banyak gadis ABG dan laki-laki dewasa. Lalu muncullah kecurigaan, jangan-jangan untuk zina. Kemudian kami cross-check, pastikan ada orangnya, langsung gerebek, kata Sri. Di lokasi itu, polisi menemukan ada beberapa kondom, tes pack kehamilan, uang Rp 700.000 dan sebuah memory card. Memory card ini menyimpan foto-foto perempuan ABG itu, termasuk foto mereka dalam berbagai pose semi terbuka. Ini memang menjadi salah satu alat tersangka untuk menjual para PSK di bawah umur itu kepada para pelanggannya. Menurut Sri, modus tersangka menjual gadis-gadis itu adalah dengan menelepon para pelanggan jika para gadis itu sudah ada di warung. Biasanya, jika para gadis itu sudah siap di warung, tersangka memberitahu pelanggannya bahwa ada barang. Jika si pelanggan mau, dia datang ke warung itu dan terjadi transaksi. Praktik esek-esek itu juga diduga dilakukan di dalam bekas warung kopi itu. Pasalnya, di dalam warung itu juga ditemukan kasur yang diduga sebagai fasilitas untuk hubungan badan pelanggan dengan para gadis itu. Tarif mereka antara Rp 200.000 Rp 400.000 sekali, kemudian dibagi antara para gadis ABG dengan tersangka. Meski para gadis yang terlibat dalam prostitusi ini mencapai 15 orang, baru 9 di antaranya yang sudah terdeteksi, sedangkan 6 orang lainnya masih dicari. Ini karena mereka datangnya tidak bersamaan. 2-4 orang datang, lalu tersangka menghubungi temannya bahwa ada barang. Prostitusi ini memang belum lama terendus meski sudah berlangsung 2 tahun.
Pasalnya, tersangka memang membuka warung kopi yang menjadi kedoknya berbisnis esek-esek. Karena warung kopinya tidak berkembang, akhirnya bikin seperti ini, kata Kapolsek. Kebetulan, sejak 2 bulan lalu, warung kopi ini sudah tidak lagi beroperasi. Namun aktivitas di warung kopi itu masih ramai dan akhirnya menimbulkan kecurigaan warga setempat. Pemirsa, beberapa pekan terakhir publik dibuat terkejut sekaligus prihatin dengan beredarnya video perilaku mesum siswa SMP yang direkam dan turut disaksikan teman-temannya. Polisi masih terus mendalami kasus ini, terutama karena adanya perbedaan keterangan dari siswa-siswi yang terlibat. Korban kekapit ternyata di sana ada FP. Terseduh-seduh, AR menceritakan kronologi peristiwa yang menimpa putrinya AE. Kemudian di sana didatangi oleh A. AE adalah siswa SMP Negeri 4 Jakarta yang menjadi pelaku dalam rekaman video mesum yang beredar di dunia maya. Dalam video yang direkam melalui kamera telepon genggam itu, AE dan seorang siswa yang merupakan adik kelasnya FP terlihat melakukan tindakan asusila. Tak hanya melibatkan AE dan FP, dalam video ini juga ada teman-teman perempuan mereka yang dengan tanpa beban menyaksikan perbuatan tabu tersebut. Menurut AR, rekaman video mesum yang kini beredar di publik terpaksa dilakukan putrinya karena ia diancam. Cerita anak saya yaitu tanggal 19 dia tuh nggak sadar gitu karena dia pikir di situ kan banyak temennya gitu. Terus dia juga merasa saya yang dijahatin sama tuh anak gitu. Terus bagaimana dia bisa buat film kan di situ nggak ada orang gitu. Terus besoknya beberapa hari kemudian anak-anak gue tahu loh sama si ini ngapain di atas gitu. Emang aku ngapain gitu kan. Semakin tanda tanya kan anak saya gitu. Semakin penasaran. Ya akhirnya ribut katanya sama itu. Memang kenapa? Saya jadi orang begini gitu kan. Gara-gara lu gitu kan. Saat ributlah itu gitu. Si komplotannya itu nyamperin dia katanya seperti itu. Terus anak saya, gue udah tahu apa yang lo lakuin sama dia gitu. Lo sekarang ikut aja ke mama gue. Lo kalau nggak mau, gue kasih sama Bu Dewi. Nah, takut sekali kan dia. Keterangan AR berbeda dengan keterangan pihak sekolah dan kepolisian yang menyatakan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Beberapa memang keterangan yang berbeda, namun berbedanya ini masih perlu diluruskan lagi. Ya, bisa jadi penyidik akan melakukan pemeriksaan konfrontasi sifatnya. Dikonfrontir keterangan AE, juga bisa FP dan para saksi yang lainnya yang melihat kejadian tersebut. Apapun alasan dan motifnya, apa yang tergambar dalam rekaman tersebut sangat memprihatinkan. Ironis memang, karena video mesum yang melibatkan anak-anak sekolah bukan kali pertama. Data Komnas Perlindungan Anak menyebutkan, tahun 2012, 93% remaja SMP dan SMA sudah melakukan aktivitas seksual. Apa sebenarnya yang telah merasuki generasi muda hingga menanggalkan norma agama dan moralitas? Pada masa remaja ini, pada rasa ingin tahunya kan banyak sekali, hal-hal banyak yang ingin dia ketahui. Tidak hanya tentang seksual, tapi tentang hal-hal lain juga. Nah, ditambah dorongan hal yang tadi saya bilang dari dalam diri, tambah juga stimulasi dari lingkungan, itu membuat itu menjadi lebih memperkuat. Makin kuat dia keinginannya untuk mengetahui karena misalnya dorongan dari lingkungan, teman-temannya, ayo lihat tuh nonton ini gini. Keinginan untuk mengetahui jadi lebih besar. Kalau keinginan tahu lebih besar, maka dia akan mencari. Mencari itu bisa macam-macam, dengan eksperimen pribadi, bisa juga kemudian mencari tahunya dari film-film atau dari literatur, dari mana-mana. Nah, masalahnya sekarang adalah bahwa harusnya ada orang-orang di lingkungannya, yaitu misalnya orang tua,
guru, temen yang lebih tua, yang bisa memberikan masukan kepada dia. Kalau kita sering menonton film atau menonton hal-hal yang menimbulkan dorongan atau rangsangan untuk gejolak seksual, itu akan kemudian sulit bagi mereka ngerem. Karena pengalaman hidup masih sedikit dan remnya belum pakem. AE adalah anak yang berprestasi. Ia berulang kali mewakili sekolahnya untuk kejuaraan akademik. Namun akibat kejadian ini, AE depresi dan terancam tidak bisa bersekolah lagi. Perasaan sekarang nggak itu tadi, hancur karena harapan cita-cita anak saya, sama saya malu sekali, sangat-sangat malu. Gitu. Ya ini, seperti tadi awalnya saya bilang dia tuh anak yang ceria gitu ya, artinya nggak kelihatan nggak sedih gitu. Sepanjang kita artinya gitu, dia memang kalau ada temennya dia kan heboh, suka seneng gitu, jadi kan ini main apa gitu. Sekarang juga kalau kita temenin gitu, kita duduk, kita ngobrol sama adiknya, sama eyangnya gitu, sepertinya nggak ada masalah gitu. Cuma pas dia sendiri ini gitu, kelihatannya saya tidak tahu kenapa dia diam nggak ini gitu. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kini bagai pisau bermata dua bagi generasi muda. Begitu mudahnya remaja untuk mendapatkan akses informasi. Namun sayang, seringkali disalahgunakan karena kurangnya pemahaman. Tim TV One mengabarkan. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan beredarnya video mesum yang dilakukan pelajar dengan judul SMA 1 Bekasi di dunia maya. Ya, kejadian ini pun sontak membuat masyarakat dan sekolah yang namanya digunakan resah. Video berdurasi kurang lebih 23 menit ini diunggah pada 23 Agustus 2015 dan diperankan oleh sepasang muda-mudi. Adegan tidak senonoh tersebut dilakukan dalam sebuah kamar yang terlihat tertata rapi serta terdapat tumpukan buku dalam rak lemari. Judul video yang mencatut nama dari sekolah di Bekasi inilah yang membuat geger warga. Walau tidak memperlihatkan adanya atribut ataupun lokasi sekolah. Namun judul yang dibuat menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat mengenai kebenarannya. Dengan beredarnya video mesum ini, pihak Sekolah SMA Negeri 1 Bekasi akan mengambil langkah hukum dan akan melaporkan ke pihak berwajib jika video itu bukan diperankan oleh siswanya. Pihak sekolah juga menegaskan perbuatan mencatut nama sekolah SMA 1 Bekasi sebagai judul video merupakan perbuatan pencemaran yang berimbas pada nama baik sekolah. Secara institusi, kalau memang itu tidak benar, itu artinya merugikan, menjelekkan nama baik kami. Nanti mungkin dari pihak sekolah kalau memang tidak benar akan menuntut yang menuntut ada artinya apa, klarifikasi agar ini diselesaikan dengan hukum. Aparat desa Kampung Belakang Aceh Barat Aceh menikahkan paksa sepasang muda-mudi yang terpergok berbuat mesum di sebuah rumah. Akad nikah berlangsung secara mendadak, disaksikan warga setempat. Sementara mahar yang jadi syarat pernikahan dibayar secara hutang. Warga Aceh berinisial F dan warga Aceh Jaya berinisial W dinikahkan oleh warga desa Kampung Belakang karena tertangkap basah tengah berbuat mesum. Menurut warga, pasangan ini sudah lama diintai karena kerap berduaan hingga tengah malam. Warga mengaku pernah mengingatkan pasangan ini agar tidak berbuat mesum di kampung mereka, namun tidak dihiraukan. Akad nikah dadakan disaksikan oleh warga setempat, namun mahar yang menjadi syarat pernikahan dibayar secara hutang. Saya terima nikahnya dengan mahar emas 5 mayang hutang. Pasangan ini dinikahkan warga sebagai sanksi adat yang berlaku di kampung mereka. Pasangan ini juga harus membayar denda sebesar Rp2.500.000. Dari Kabupaten Aceh Barat, Diki Juanda, Metro TV.